Perkenalkan, nama saya Hata Cemalia Waang, kelas 12 MIPA. Baik, di sini judul yang saya ambil dalam karya ilmiah yaitu pemanfaatan jahe dalam pembuatan kopi. Nah, latar belakangnya pertama, kopi termasuk salah satu tanaman komoditas pertanian dalam perdagangan dunia dan memiliki harga mahal. Nah, kopi bermanfaat mengurangi risiko stroke, Parkinson, mencegah kanker, meningkatkan fungsi kognitif, mengobati liver, meningkatkan kerja fisik, dan membuka peredaran darah. Dan dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pemanfaatan jahe dalam pembuatan kopi. Kemudian yang kedua, bagaimana manfaat kopi jahe untuk tubuh manusia. Nah, dari rumusan masalah terdapat pula tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan pemanfaat jahe dalam pembuatan kopi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari jahe untuk tubuh manusia. Nah, yang pertama teori yang saya bahas yang pertama yaitu kopi. Nah, kopi merupakan minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Secara umum, kopi memiliki dua spesies, yaitu kopi arabica dan kopi robusta. Nah, kopi dapat digolongkan menjadi sebagai minuman psikostimulan yang dapat menyebabkan orang tetap terjaga. Nah, kopi juga dapat memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi dan mengurangi kelelahan. Nah, dari kopi juga terdapat dampak-dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu unsur kafein dapat meningkatkan personal kognitif, meningkatkan kerja otak dan jantung, sehingga yang mengonsumsi dapat lebih lama tidak merasa mengantuk. Yang kedua, dampak negatif, yaitu menimbulkan gejala fisik dan psikologis, antara lain meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, sakit kepala, kejang, ansietas, insomnia, iritas, dan menimbulkan gejala insomnia karena kafein dan berisiko bagi pengidap diabetes. Yang kedua yang akan saya menjelaskan yaitu jahe. Nah, jahe atau Smithsonian merupakan salah satu rempah-rempah Indonesia yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jahe digunakan sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan. Nah, fungsi dalam bidang kesehatan yaitu untuk mengobati penyakit rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam, dan infeksi. Nah, fungsi tersebut disebabkan oleh adanya senyawa bioaktif yang terkandung dalam rempah-rempah jahe. Nah, seperti senyawa bonolik atau salvol dan gingerol dan minyak kasir. Nah, yang ketiga itu gula pasir. Nah, kalau gula pasir itu adalah sukrosa yaitu sakarida yang terbentuk antara ikatan glukosa dan fruktosa. Nah, gula pasir berfungsi sebagai pemanis, pengawet, dan bahkan pengkristal. Nah, selain itu juga berfungsi sebagai bahan pengawet pada minuman instan. Nah, gula pasir juga memiliki dampak positif dan negatif, yaitu sebagai sumber energi untuk aktivitas, menyusun sel, membantu pencernaan, dan dampak negatif yang pertama yaitu menyebabkan kegemukan bila berlebihan mengonsumsi gula. Yang kedua, meningkatkan risiko sakit jantung, dan yang ketiga menyebabkan diabetes. Nah, metode pengerjaan proyek. Nah, dalam pengerjaan proyek ini membutuhkan waktu selama 3 hari, terhitung dari tanggal 5 Maret sampai 8 Maret 2003. Dan kegiatan ini dilakukan di Nolaki Cawang Pilong, RT 42 RW 16. Nah, dalam pengerjaan proyek ini, alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada kompor, wajan, spatula, mangkuk, saringan, sendok, piring, toples, pisau, dan blender. Nah, bahannya itu ada 1 kg jahe, ada gula pasir, dan juga kopi bubuk. Nah, saya langsung menjelaskan metode pengerjaan proyek kopi jahe. Yang pertama itu jahe yang saya beli itu 1 kilo. Nah, kemudian saya cuci bersih dulu jahe, kemudian saya tiriskan. Nah, setelah tiris, kemudian saya iris jahe berbentuk bulat-bulat dan tipis. Nah, setelah itu kemudian saya mengiris semua jahe, kemudian saya siapkan wadah untuk penjemuran jahe di bawah sinar matahari
membutuhkan waktu kurang selama 2 hari, dan setelah penjemuran jahe selama 2 hari, jahe tersebut saya sangrai hingga kecoklatan, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah selesai menyangrai jahe tersebut, saya blender. Nah, dalam blender itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Nah, setelah habis memblender jahe tersebut, kemudian saya siapkan tempat untuk menaruh jahe tersebut. Nah, itu hasil dari pengerjaan proses saya. Nah, pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara pemanfaatan jahe dalam pembuatan kopi. Nah, proses dekafinasi atau serta penambahan rempah jahe pada pembuatan minuman kopi jahe instan merupakan salah satu bentuk diverifikasi pengolahan kopi yang dapat diaplikasikan untuk pembuatan minuman fusional. Nah, dekafinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar kopi yang intoleran terhadap kafein, sedangkan penambahan rempah jahe bertujuan untuk memperbaiki aroma dan cita rasa. Nah, dari masalah kedua yaitu manfaat kopi jahe dalam tubuh manusia. Nah, dengan minum kopi itu lebih fokus saat bekerja dan tidak merasa terganggu oleh mengantuk. Nah, minum kopi juga dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Nah, jahe dan kopi sama-sama dapat melancarkan peredaran darah, sehingga mengkonsumsi keduanya akan memaksimalkan efek tersebut. Nah, antioksidan dalam kopi dan kandungan dalam jahe akan membuat tubuh lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, kandungan kafein dalam kopi bersifat anti nyeri dan jahe bersifat anti inflamasi. Karena itu, kopi yang dicampur jahe dipercaya dapat meningkatkan nyeri otot. Nah, dari pembahasan di atas saya mengambil kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa kopi dapat melancarkan peredaran darah, kopi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, antioksidan dalam kopi dan kandungan dalam jahe membuat tubuh lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, dari kesimpulan terhadap saran, penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pengajar sekalian. Nah, sekian hasil presentasi karya ilmiah saya, dan sesi tanya jawab saya persilakan kepada Bapak dan Ibu penguji.